Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel Cerita Horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Hari itu Anissa berdiri di depan pintu kamarnya, mengemasi barang-barangnya ke dalam koper besar. Hatinya campur aduk antara senang dan gelisah. Setelah bertahun-tahun hidup bersama ibu tirinya, Ratna, dan saudari tirinya, Clara, akhirnya ia berhasil membeli rumah sendiri dari hasil menulis novel online. Ratna berdiri di ambang pintu dengan ekspresi sinis. Bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala tampak bergerak-gerak, mengeluarkan komentar pedas. "Kapan pindahnya, Nis?" tanyanya dengan nada dingin. "Nanti siang, setelah ayah pulang," jawab Anissa singkat tanpa menatap wanita itu. Ratna mendengus. "Ngapain nunggu ayahmu? Lagak banget kayak anak kecil yang gak bisa pisah dari orang tua," kata Ratna dengan nada sinis. Anissa akhirnya menatap Ratna dengan tajam. "Aku hanya ingin pamit dengan cara yang baik, Tante. Lagi pula aku ini anak ayah, bukan tamu yang numpang hidup di sini seperti beberapa orang." Ratna mendelik, tapi memilih tidak menanggapi lebih jauh. Ratna melengos keluar kamar sambil bergumam tak jelas. Siang itu, setelah berpamitan dengan ayahnya, Anissa membawa semua barangnya menuju rumah barunya di Jalan Melati nomor 17, Desa Sukamaju. Sebuah rumah tua bergaya kolonial yang dibelinya dengan harga miring. Ia jatuh cinta pada rumah itu sejak pertama kali melihatnya, meski lokasinya agak terpencil dan lingkungan sekitarnya tampak sepi. Ketika sampai di rumah baru, suasana terasa sunyi. Pohon-pohon besar yang menaungi halaman membuat suasana terasa teduh namun menyeramkan. Ada ayunan tua di salah satu sudut halaman yang seolah memanggil kenangan masa lalu yang tak pernah dia miliki. Anissa memasuki rumah dengan perasaan campur aduk. Tim renovasi sudah menyelesaikan pekerjaannya. Semua perabotan sudah tertata rapi. Namun, ada sesuatu yang mengganjal. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari luar, meskipun siang itu matahari bersinar terik. Malam pertama di rumah itu, Anissa mendengar suara-suara aneh. Awalnya ia mengira itu suara tikus atau hewan kecil lainnya, tetapi lama-kelamaan suara itu terdengar seperti langkah kaki seseorang yang berjalan pelan-pelan. Ia mencoba mengabaikannya dan fokus pada pekerjaannya, menulis novel misteri yang sedang populer di platformnya. Namun, ketika jam menunjukkan pukul 3 dini hari, suara itu semakin jelas. Anissa memberanikan diri keluar dari kamar. Dengan senter di tangan, ia menelusuri setiap sudut rumah. Tidak ada apa-apa. Tetapi saat ia membuka pintu ke halaman samping, kakinya terasa lemas. Pagi harinya, Anissa menghubungi Pram, ketua tim renovasi rumah itu. "Mas Pram, kenapa nggak ada yang bilang soal makam di halaman samping?" tanyanya dengan nada kesal. Pram terdengar terkejut. "Makam? Nggak ada makam waktu kami renovasi, Mbak. Kami hanya menemukan beberapa lubang aneh, tapi itu sudah kami timbun lagi," ujar Pram dengan mimik serba salah. Anissa merasa bulu kuduknya meremang. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang rumah itu. Ia pergi ke kantor desa untuk mencari catatan sejarah bangunan tersebut. Di kantor desa, seorang pegawai tua bernama Pak Herman tampak gelisah saat mendengar alamat rumah Anissa. Rumah itu dulunya milik keluarga Cahyadi. Mereka semua hilang secara misterius sekitar 40 tahun yang lalu.
Orang-orang bilang rumah itu terkutuk, ujar Pak Herman dengan nada pelan. Anissa merasa tenggorokannya tercekat. Terkutuk? Apa maksud Bapak? Tanya Anissa menyelidik. Pak Herman menghela napas panjang. Tidak ada yang tahu pasti, Nak. Tapi beberapa orang bilang mereka mendengar tangisan dan jeritan dari rumah itu. Ada juga yang bilang mereka melihat bayangan hitam berkeliaran di halaman. Jelas Pak Herman. Malam berikutnya, Anissa bermimpi buruk. Dalam mimpinya, dia melihat seorang wanita bergaun putih berdiri di depan salah satu makam. Wajahnya penuh luka dan darah, matanya menatap Anissa dengan tatapan memohon. Ketika Anissa terbangun, dia mendapati sebuah pesan di cermin kamar mandinya. Tulisan dengan huruf besar itu terlihat seperti coretan jari di kaca yang berembun. Tolong kami. Anissa memutuskan untuk menggali salah satu makam itu. Dia meminta bantuan temannya, Dimas, yang bekerja sebagai arkeolog. Mereka mulai menggali dengan hati-hati. Ketika cangkul Dimas menyentuh sesuatu yang keras, Dimas berhenti dan mengangkat sebuah peti kayu kecil. Ketika mereka membuka peti itu, aroma busuk menyebar. Di dalamnya, terdapat tulang belulang kecil yang tampak seperti milik seorang anak. Bersama tulang itu, ada secari kain lusuh dengan tulisan tangan, "Maafkan kami." Anissa merasa mual. Dia tahu ada sesuatu yang mengerikan terjadi di rumah ini. Semakin dalam Anissa menyelidiki, semakin jelas bahwa keluarga Cahyadi bukan hilang, melainkan dibantai. Mereka dikubur hidup-hidup di halaman rumah oleh orang-orang yang menginginkan harta mereka. Dan kini, arwah mereka meminta keadilan. Namun, usaha Anissa untuk mengungkap kebenaran membawa konsekuensi yang mengerikan. Setiap malam, dia mulai melihat bayangan hitam yang mengikuti setiap langkahnya. Jeritan dan tangisan menjadi lebih sering terdengar. Bahkan, Dimas pun mengalami kecelakaan aneh yang hampir merenggut nyawanya. Pada malam ketiga, seorang wanita bernama Ningsih, tetangga lama keluarga Cahyadi, datang menemui Anissa. Ningsih mengaku mengetahui sebagian rahasia kelam rumah itu. Dia menceritakan bahwa keluarga Cahyadi adalah korban dari keserakahan orang-orang di desa yang menginginkan tanah mereka. "Kamu harus berhati-hati, Nak," kata Ningsih, "arwah mereka tidak akan tenang sampai keadilan ditegakkan," ujarnya. Malam itu juga, Ningsih memberikan sebuah jimat pelindung pada Anissa. Namun, tidak lama setelah itu, Ningsih ditemukan meninggal di rumahnya dengan ekspresi wajah yang ketakutan. Puncaknya terjadi pada malam bulan purnama. Anissa menemukan diri terjebak di dalam rumah yang tiba-tiba terkunci rapat. Bayangan-bayangan hitam muncul di setiap sudut, mendekatinya dengan cepat. Dia mendengar suara wanita dari mimpinya memanggil namanya. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Anissa berteriak, "Apa yang kalian inginkan?" teriaknya. Suara itu menjawab dengan lirih, "Keadilan." Keesokan paginya, Anissa ditemukan pingsan oleh tetangganya. Dia memutuskan untuk menjual rumah itu dan kembali tinggal bersama ayahnya. Namun, ia tahu rahasia gelap rumah itu akan selalu menghantui siapapun yang berani tinggal di sana. Namun Anissa akhirnya mencari bantuan seorang paranormal terkenal untuk melakukan ritual pembersihan rumah. Namun, ritual tersebut malah memunculkan lebih banyak entitas menyeramkan. Sosok misterius yang lebih tua dari keluarga Cahyadi muncul, memperkenalkan dirinya sebagai penjaga tanah itu. Anissa kini dihadapkan pada pilihan, mengorbankan dirinya untuk menenangkan arwah-arwah tersebut atau mencari cara lain untuk membebaskan rumah itu dari kutukan. Namun, waktu tidak berpihak padanya. Setiap hari, kekuatan rumah itu semakin besar,
menarik Anissa ke dalam mimpi buruk yang tak berujung. Anissa merasakan tekanan yang semakin berat setiap hari. Setiap malam, mimpi buruknya semakin gelap dan bayangan hitam semakin menghantui langkahnya. Saat pagi tiba, ia mendapati lebih banyak pesan di cermin. Kami butuh pertolongan, keadilan belum terwujud. Anissa tahu dia tidak bisa terus tinggal di rumah itu tanpa melakukan sesuatu. Dengan tekad bulat, Anissa berunding dengan Dimas dan Ki Samad. Mereka memutuskan untuk kembali ke tempat gundukan makam, menggali lebih dalam untuk mencari bukti lebih lanjut tentang apa yang terjadi pada keluarga Cahjadi. Mereka memastikan membawa perlengkapan untuk ritual pembersihan, berharap bisa mengusir entitas yang mengganggu. Saat mereka menggali, suasana mulai berubah. Angin bertiup kencang meski tidak ada tanda-tanda cuaca buruk. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar. Dari dalam gundukan, suara berbisik mulai terdengar. "Tolong, kami terperangkap." Bulu kuduk Anissa berdiri, namun ia berusaha tetap tenang. Dengan semangat baru, Anissa berteriak, "Kami akan membantu kalian," ujar Anissa yakin. Di saat yang bersamaan, Dimas menemukan sebuah kotak kayu tua berisi dokumen-dokumen kuno dan foto keluarga Cahjadi. Dalam foto, ia melihat perempuan yang sama dengan wanita bergaun putih dalam mimpinya. Raut wajahnya sedih, dan di belakangnya tampak sosok-sosok lain yang tidak jelas. Anissa merasakan getaran emosi saat membaca dokumen itu. Mereka adalah pergulatan dan pengkhianatan yang berujung pada tragedi. Dimas menunjukkan dokumen itu kepada Ki Samad. "Ini bisa menjadi kunci untuk perwujudan keadilan," ujar Ki Samad. Mereka sepakat untuk menyusun sebuah ritual yang melibatkan dokumen itu, berharap bisa memanggil arwah keluarga Cahjadi dan mengajukan permohonan untuk keadilan mereka. Malam ritual tiba. Anissa, Dimas, dan Ki Samad menyiapkan altar di dekat makam. Dengan lilin menyala dan aroma dupa memenuhi udara, mereka mulai menghadapkan foto keluarga Cahjadi dan membaca doa. Tiba-tiba, angin berhembus deras, membuat lilin padam dan menyeret mereka ke dalam gelap. Dalam kegelapan, sosok-sosok keluarganya muncul, wajah mereka penuh harapan dan kemarahan. Keadilan, suara mereka bersatu, menggema di seluruh ruangan. Anissa berteriak, "Kami di sini untuk membantu kalian." Namun, bayangan hitam menyelubungi mereka, meneriakkan kebencian yang dalam. Dengan setiap kata yang diucapkan, Anissa semakin merasa lemah. Ki Samad mencoba mengendalikan situasi. "Jangan takut, penantian kalian hampir berakhir," ucapnya, berusaha menghentikan bayangan tersebut dengan mantra. Namun, bayangan itu semakin mendekat, menuntut pajak darah sebagai harga untuk kebebasan. Kreativitas Anissa terpicu. Dia berteriak, "Kami tahu siapa yang melakukannya. Kami akan membongkar kebenaran." Bayangan berhenti, keraguan muncul di wajah mereka. "Katakan nama mereka." Suara wanita bergaun putih menggelora. Anissa menjelaskan nama-nama mereka satu persatu, sesuai informasi yang ia dapatkan dari Pak Herman dan Ningsih. Saat menyebut nama terakhir, bayangan itu menjerit, mengeluarkan suara habis-habisan. Mendadak, palang kayu dari makam terguling, dan cahaya terang memancar ke langit, mengguncang tanah. Anissa terjatuh ke tanah, merasa seolah ditarik oleh kekuatan yang lebih besar. Sementara itu, entitas jahat mulai hancur. Dalam sekejap, bayangan hitam itu lenyap, meninggalkan keluarga Cahjadi yang tersenyum, seolah mengetahui bahwa keadilan akhirnya bisa ditegakkan. Mereka menghilang, mengangkat hati Anissa yang berat. Keputusan Anissa untuk berjuang terbayar. Keesokan harinya, saat ia kembali ke rumah,
dia mendapati tanda-tanda yang menyeramkan hilang. Makam di halaman kini rapi, tidak lagi menyeramkan. Udara terasa lebih ringan, tidak ada lagi suara-suara menyeramkan. Seluruh desa berbicara tentang kejadian malam itu, namun tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, mereka yang terlibat dengan pembunuhan dan pembantaian keluarga Cahyadi akhirnya ditangkap dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Dimas menunjukkan bukti keterlibatan mereka dari dokumen kuno yang dia temukan di dalam kotak kayu. Berkat keberanian Anissa, pihak berwenang akhirnya melakukan penyelidikan atas kasus keluarga Cahyadi. Keesokan harinya, laporan media mengenai misteri lama mulai muncul. Anissa merasa membuat perubahan, walau hatinya masih berat mengingat semua yang telah hilang. Namun, meski tercipta keadilan, Anissa tidak bisa sepenuhnya melupakan pengalaman mengerikan itu. Dia memutuskan untuk menulis sebuah novel berdasarkan pengalamannya, berharapan bahwa kisah keluarga Cahyadi bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang. Melalui kata-katanya, Anissa ingin memberi suara kepada mereka yang teraniaya. Proses menulis novel tersebut tidak mudah. Kenangan kelam itu kerap menghantuinya, mengganggu tidur malamnya. Namun, ia menemukan kekuatan dalam menulis, dan setiap halaman terasa seperti pengobatan bagi jiwanya. Ia menuangkan semua yang ia tahu tentang rahasia gelap rumah itu, tentang perjuangan keadilan, dan tentang cinta yang hilang. Seiring berjalannya waktu, berita tentang novel Anissa mulai menyebar. Novel yang berjudul Bisikan dari Tanah Terlarang menjadi viral. Banyak orang terkesan oleh keberanian dan kedalaman emosional dalam tulisannya. Mereka tergerak oleh kisah keluarga yang hilang dan keinginan Anissa untuk memberi keadilan bagi mereka. Ketika peluncuran bukunya tiba, Anissa merasakan momen yang membanggakan. Banyak orang datang, tidak hanya untuk membeli buku, tetapi juga untuk mengucapkan terima kasih, karena melalui tulisannya, mereka merasa terhubung dengan kisah yang mengingatkan mereka akan pentingnya masa lalu dan keadilan. Ia berbagi panggung dengan Dimas dan Kisamat yang telah menjadi sahabatnya dalam perjuangan tersebut. Semua orang terhanyut dalam cerita, tidak hanya tentang tragedi yang dialami keluarga Cahyadi, tetapi juga tentang kekuatan hakiki dalam menghadapi ketidakadilan. Dalam acara tersebut, Dimas menceritakan bagaimana investigasi pihak berwenang berlanjut setelah peluncuran buku dan menyoroti pentingnya untuk terus mencari kebenaran. Akan tetapi, ketika Anissa merasakan tekanan datang kembali, dia menyadari bahwa bayangan masa lalu jarang benar-benar pergi. Suatu malam, ketika dia berbaring membaca, Anissa melihat sebuah bayangan familiar di pojok ruangan. Dengan napas tertahan, dia beranjak dan meraih senter. Namun, saat ia menyinari sudut tersebut, hanya ada kegelapan yang menari-nari. Anissa mengambil waktu untuk merenungkan kembali semua yang telah dilaluinya. Dia mulai memahami bahwa meski bayangan-bayangan itu mungkin tidak akan pernah sepenuhnya menghilang, dia tidak boleh membiarkannya menguasai hidupnya. Dia telah merasakan kemarahan, ketakutan, dan kehilangan, dan yang terpenting adalah semangat untuk memperjuangkan keadilan. Akhirnya, Anissa memutuskan untuk mengenang keluarga Cahyadi tidak hanya sebagai korban, tapi sebagai bagian dari warisannya. Anissa mulai melakukan seminar dan diskusi publik mengenai sejarah kelam dan pentingnya keadilan, mengajak para pendengar untuk tidak melupakan sejarah meski kelam. Perubahan ini tidak hanya memberikan kekuatan kepada orang-orang yang pernah teraniaya, tetapi juga mendorong mereka untuk berbagi kisah mereka sendiri. Dengan setiap langkah yang dia ambil, Anissa merasakan beban di hatinya berkurang. Keberaniannya dalam berbicara dan menulis memberi harapan bagi banyak orang. Walaupun masa lalu tetap ada sebagai bayangan, dia kini berdiri di depan terang masa depan yang cerah. Setelah beberapa tahun,
Anissa melihat kembali rumah kuno itu. Kini, sudah menjadi taman peringatan yang dihiasi dengan bunga-bunga indah, tempat orang-orang datang untuk mengenang dan merenungkan. Dia tersenyum, mengetahui betapa jauh dia telah melangkah sejak hari-hari kelam itu. Sementara angin berdesir lembut, Anissa merasakan kehadiran keluarga Cahjadi bukan lagi dalam bentuk bayangan menakutkan, tetapi sebagai roh yang damai. Mereka mengangguk padanya, berterima kasih atas perjuangannya. Anissa tahu dia telah melakukan hal yang benar. Keadilan yang telah lama ditunggu kini telah tercapai, dan cerita mereka akan terus hidup melalui setiap kata yang dia tulis. Anissa menatap langit malam yang cerah, merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dia memahami bahwa setiap cerita baik dan buruk membentuk bagian penting dari perjalanan hidupnya, dan ia berkomitmen untuk terus berbagi cerita-cerita yang berharga demi keadilan dan kebenaran. Akhirnya, dia melangkah maju, siap untuk menjalani petualangan baru, dan dengan semangat yang takkan pernah padam, Anissa membuka halaman berikutnya dalam hidupnya. Kisah Anissa mengajarkan kita bahwa keberanian untuk menghadapi kenyataan, meskipun menyakitkan, adalah langkah pertama menuju keadilan dan pemulihan. Kita harus berani menggali kebenaran walau terkubur dalam kegelapan. Karena setiap cerita yang terabaikan memiliki kekuatan untuk mengubah hidup dan memberikan harapan bagi mereka yang masih teraniaya. Jaga agar masa lalu tidak menjadi beban, tetapi sebagai dorongan untuk memperjuangkan kebaikan dan keadilan demi generasi mendatang. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.